Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras siang dan malam, sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi rezeki tetap terasa berat, sempit, bahkan sering membuat hati lelah? Setiap hari bangun pagi dengan harapan, namun pulang membawa kekecewaan. Bukan karena malas, bukan pula karena kurang usaha, tetapi ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Seakan-akan rezeki selalu menjauh, padahal kita terus mengejarnya. Banyak orang mengira rezeki hanya soal kerja, jabatan, atau kecerdasan. Padahal rezeki jauh lebih dalam dari itu. Rezeki sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apa yang kita perbaiki dalam hidup, itulah yang sering Allah perbaiki dalam urusan rezeki kita. Sebaliknya, apa yang kita abaikan seringkali menjadi sebab terhambatnya keberkahan. Rezeki bukan hanya tentang angka, tetapi tentang ketenangan, kecukupan, dan keberkahan. Ada orang penghasilannya besar, tapi hidupnya gelisah. Ada pula yang penghasilannya sederhana, namun hatinya lapang dan hidupnya terasa cukup. Inilah bukti bahwa rezeki tidak berdiri sendiri, ia terikat erat dengan perbuatan kita sehari-hari. Dalam naskah ini, mari kita renungkan bersama 5 kaitan rezeki dengan perbuatan kita. 5 cermin untuk melihat bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Bisa jadi selama ini kita sibuk menyalahkan keadaan, padahal Allah sedang mengajak kita untuk memperbaiki arah kehidupan. Dengarkan baik-baik, resapi dengan hati, karena bisa jadi salah satu di antaranya sedang Allah tegur untuk kamu perbaiki hari ini. 1. Jika rezeki sulit, perbaiki sholat. Ketika rezeki terasa sulit, seringkali yang pertama Allah sentuh adalah sholat kita. Bukan tanpa sebab, karena sholat adalah tiang kehidupan seorang hamba. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi jalur utama hubungan kita dengan Allah. Jika hubungan ini renggang, maka wajar jika keberkahan hidup ikut terhambat. Banyak orang sholat, tetapi sholatnya hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Dilakukan terburu-buru, tanpa kehusyukan, bahkan sering ditunda sampai di akhir waktu. Padahal, sholat yang dijaga dengan penuh kesadaran adalah sumber ketenangan dan pembuka pintu pertolongan Allah. Dalam sholatlah kita berdiri sebagai hamba yang lemah, mengakui bahwa segala urusan, termasuk rezeki, berada dalam genggamannya. Ketika sholat diperbaiki, bukan hanya gerakannya, tetapi juga niat dan kehadiran hati, maka perlahan hidup ikut tertata. Sholat melatih disiplin, melatih kejujuran kepada diri sendiri, dan menanamkan rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Dari sinilah keberkahan rezeki tumbuh, meski jumlahnya mungkin belum berubah secara drastis. Seringkali rezeki sulit bukan karena Allah pelit, tetapi karena kita jauh. Jauh dari sholat yang tepat waktu, jauh dari doa yang sungguh-sungguh, jauh dari rasa butuh kepada Allah. Ketika sholat kita abaikan, sejatinya kita sedang mengabaikan sumber kekuatan hidup kita sendiri. Maka, jika hari ini rezeki terasa berat, jangan langsung mengeluh. Coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana sholatku? Apakah aku menjaganya atau justru sering menomorduakannya? Karena ketika sholat diperbaiki, Allah bukan hanya melapangkan rezeki, tetapi juga melapangkan hati agar mampu menerima dan mensyukuri setiap ketentuannya. 2. Jika rezeki sempit, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ketika rezeki terasa sempit, kebutuhan datang bertubi-tubi, sementara jalan keluar seakan tertutup. Bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita tentang satu hubungan yang sering kita remehkan, yaitu hubungan dengan orang tua. Dalam Islam, ridho Allah sangat bergantung pada ridho orang tua. Maka jangan heran jika keberkahan rezeki ikut terpengaruh oleh bagaimana sikap kita kepada mereka. Banyak orang berdoa minta kelapangan rezeki, tetapi di saat yang sama masih meninggikan suara kepada ayah dan ibu, membantah nasihat mereka, atau bahkan menyimpan rasa kesal di dalam hati. Ada pula yang merasa sudah cukup berbakti hanya karena memberi uang, padahal sikap, tutur kata, dan perhatian justru sering dilupakan. Padahal, keberkahan bukan hanya soal memberi, tetapi tentang adab dan ketulusan hati. Orang tua adalah pintu rezeki yang sangat besar. Doa mereka mampu menembus langit tanpa penghalang. Namun sebaliknya, kekecewaan dan luka hati mereka juga bisa menjadi penghalang turunnya keberkahan.
Rezeki terasa sempit bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada hak orang tua yang belum kita tunaikan dengan benar. Terkadang kesalahan kita bukan pada perbuatan besar, melainkan pada hal-hal kecil yang terus diulang. Jarang mengabari, jarang mendengar cerita mereka, merasa terganggu ketika diminta bantuan, atau bersikap dingin seolah mereka tidak lagi penting dalam hidup kita. Semua itu perlahan mengikis keberkahan, meski kita tidak langsung menyadarinya. Memperbaiki hubungan dengan orang tua tidak selalu harus menunggu kita sukses. Justru keberhasilan sering datang setelah kita memperbaiki sikap. Mulailah dari hal sederhana, mendengarkan dengan sabar, menjawab dengan lembut, meminta maaf meski merasa benar, dan mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu mereka tiada untuk menyesal, karena saat itu pintu keberkahan sudah tertutup rapat. Jika orang tua sudah wafat, hubungan itu tetap bisa diperbaiki. Doakan mereka, lanjutkan kebaikan yang mereka ajarkan, jaga silaturahmi dengan orang-orang yang mereka cintai, dan sedekahkan amal atas nama mereka. Allah Maha Adil, Dia tidak menutup pintu rezeki bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Maka jika hari ini rezeki terasa sempit, berhentilah sejenak. Ingat wajah ayah dan ibu. Ingat bagaimana perjuangan mereka membesarkan kita. Bisa jadi, yang Allah tunggu bukan usaha tambahan, tetapi sikap hormat yang kembali kita hidupkan. Karena ketika hubungan dengan orang tua diperbaiki, Allah akan membuka jalan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. 3. Jika rezeki sering seakan-akan diambil orang lain, perbaiki hubungan dengan orang yang kita cintai, biasanya pasangan. Ada satu kondisi yang sering dirasakan banyak orang. Rezeki datang, tetapi tidak pernah terasa utuh. Baru saja mendapat pemasukan, tiba-tiba habis untuk hal yang tidak direncanakan. Usaha berjalan, tetapi hasilnya selalu terasa bocor. Seakan-akan rezeki yang seharusnya menjadi milik kita justru diambil oleh orang lain. Jika ini sering terjadi, bisa jadi Allah sedang mengajak kita menoleh ke satu hubungan yang paling dekat dalam hidup, yaitu hubungan dengan pasangan. Pasangan bukan hanya teman hidup, tetapi juga partner spiritual dalam mencari keberkahan. Ketika hubungan suami istri dipenuhi pertengkaran, emosi, kata-kata kasar, dan saling menyimpan luka, maka keberkahan rezeki perlahan menghilang. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena ketenangan yang menjadi wadah rezeki itu rusak dari dalam rumah. Banyak orang fokus mencari rezeki di luar, tetapi lupa menjaga suasana di dalam. Pulang ke rumah dengan wajah lelah dan emosi, berbicara dengan nada tinggi, merasa pasangan tidak pernah mengerti. Padahal, doa pasangan yang terluka bisa menjadi penghalang besar bagi keberkahan, terutama ketika salah satu merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan tidak dicintai dengan benar. Rezeki yang terasa diambil orang lain seringkali bukan diambil secara nyata, tetapi hilang dalam bentuk ketidaktenangan. Hati gelisah, pikiran penuh, rumah tidak lagi menjadi tempat istirahat. Dari kondisi inilah kesalahan demi kesalahan muncul, keputusan menjadi keliru, dan peluang baik justru terlewatkan. Semua berawal dari hubungan yang tidak dijaga dengan baik. Memperbaiki hubungan dengan pasangan bukan soal siapa yang menang atau kalah, bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mau merendahkan ego. Terkadang, satu kata lembut lebih bernilai daripada 1000 pembelaan. Satu sikap menghargai bisa membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Pasangan yang ridho, yang merasa dihargai dan dicintai, akan mendoakan dengan tulus. Doa inilah yang menjadi pelindung rezeki agar tidak bocor. Sebaliknya, pasangan yang hatinya penuh luka akan membawa suasana berat dalam rumah, meski mulutnya diam. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hambanya. Jika hari ini rezeki sering terasa hilang tanpa sebab yang jelas, cobalah bercermin. Bagaimana sikap kita kepada pasangan? Apakah kita lebih sering menuntut daripada memahami? Lebih sering menyalahkan daripada menguatkan? Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan cara mencari uang, tetapi cara mencintai dengan benar. Karena rumah yang penuh ketenangan adalah magnet rezeki. Dan hubungan yang dirawat dengan kasih, sabar, serta saling ridho akan menjaga rezeki tetap utuh, berkah, dan tidak mudah hilang. 4. Jika rezeki terasa jauh, lakukan sedekah. Ada kalanya seseorang merasa rezeki itu ada, tetapi terasa jauh. Peluang seperti lewat di depan mata, namun selalu gagal diraih. Usaha sudah dijalani,
doa sudah dipanjatkan, tetapi hasilnya seolah tertunda tanpa kejelasan. Jika perasaan ini sering muncul, bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita tentang satu amalan yang sering dianggap sepele, yaitu sedekah. Sedekah bukan sekedar memberi saat berlebih, tetapi bukti keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Banyak orang menunggu kaya untuk bersedekah, padahal justru sedekahlah yang mendekatkan rezeki. Ketika tangan kita ringan memberi, Allah menjadikan tangannya lebih dekat menolong. Sebaliknya, ketika hati berat untuk berbagi, rezeki terasa menjauh meski usaha terus dilakukan. Rezeki yang terasa jauh seringkali bukan karena Allah menahan, tetapi karena kita belum siap menerimanya dengan benar. Sedekah membersihkan harta, melunakkan hati, dan membuka jalan yang tidak terlihat oleh logika. Dari sedekah, Allah mendidik kita untuk tidak bergantung pada apa yang ada di tangan, tetapi kepada siapa yang menggenggam segalanya. Banyak orang bersedekah, tetapi masih penuh perhitungan, memberi dengan rasa terpaksa, berharap balasan cepat, atau bahkan mengungkitnya di kemudian hari. Sedekah seperti ini sulit menghadirkan keberkahan. Yang Allah lihat bukan besar kecilnya, tetapi keikhlasan dan ketulusan. Bahkan sedekah kecil yang konsisten jauh lebih kuat dibanding pemberian besar yang jarang dan penuh pamrih. Ketika sedekah diperbaiki, hati menjadi lapang. Dari kelapangan itulah Allah titipkan rezeki, karena rezeki membutuhkan wadah yang bersih dan tenang. Hati yang kikir dan penuh takut kehilangan akan sulit menerima tambahan. Sedekah mengajarkan bahwa apa yang kita lepaskan di jalan Allah tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sedang dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak harus menunggu banyak. Sedekah bisa berupa uang, tenaga, senyuman, bantuan, atau doa. Setiap kebaikan yang kita keluarkan dengan niat karena Allah adalah sedekah. Dari kebiasaan kecil inilah Allah membuka pintu-pintu besar. Rezeki yang terasa jauh perlahan mendekat, bahkan datang dari arah yang tidak pernah kita rencanakan. Jika hari ini kamu merasa rezeki seperti berjarak, coba evaluasi, seberapa sering kita berbagi? Apakah kita lebih sering menahan daripada melepas? Bisa jadi, Allah ingin mengajarkan satu hal sederhana. Untuk mendapatkan, kita perlu belajar memberi. Karena sedekah adalah bahasa keyakinan. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin ringan tangan kita untuk berbagi. Dan ketika sedekah diperbaiki, rezeki bukan hanya datang, tetapi juga membawa keberkahan, ketenangan, dan rasa cukup dalam kehidupan. 5. Jika rezeki sering datang dan gampang pergi, perbaiki silaturahmi dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ada orang yang merasa rezekinya selalu datang, tetapi tidak pernah bertahan lama. Baru saja menerima pemasukan, tak lama kemudian habis tanpa sisa. Bukan untuk hal sia-sia, tetapi seolah selalu ada kebutuhan mendadak, masalah tak terduga, atau pengeluaran yang tidak pernah selesai. Jika kondisi ini terus berulang, bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita untuk memperbaiki silaturahmi dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Silaturahmi bukan sekadar berkunjung atau bertukar kabar. Ia adalah hubungan hati yang dijaga dengan kejujuran, kepedulian, dan saling memaafkan. Ketika silaturahmi rusak, rezeki menjadi tidak stabil. Bukan karena Allah mencabut, tetapi karena keberkahan yang seharusnya menjaga rezeki itu hilang. Seringkali kita merasa tidak bermasalah dengan siapapun, namun tanpa sadar, ada hubungan yang renggang, saudara yang jarang disapa, teman dekat yang diabaikan, tetangga yang disakiti dengan sikap, atau kerabat yang kita jauhi karena ego. Luka-luka kecil ini menumpuk dan menjadi penghalang keberkahan. Rezeki yang datang tidak memiliki tempat yang aman untuk bertahan. Silaturahmi yang terputus tidak selalu disebabkan oleh pertengkaran besar. Kadang hanya karena gengsi untuk memulai, malas meminta maaf, atau merasa tidak butuh siapapun. Padahal, manusia diciptakan saling membutuhkan. Dalam hubungan yang baik, doa mengalir tanpa diminta. Dari doa-doa inilah rezeki dijaga agar tidak mudah pergi. Memperbaiki silaturahmi membutuhkan kerendahan hati. Mengalah bukan berarti kalah. Meminta maaf bukan berarti salah. Justru dari sikap inilah Allah meninggikan derajat dan melapangkan urusan. Ketika hubungan dengan orang-orang terdekat membaik,
suasana hidup menjadi ringan, pikiran lebih jernih, dan keputusan lebih tepat. Inilah kondisi yang membuat rezeki bertahan dan berkembang. Allah menjanjikan kelapangan rezeki dan panjang umur bagi mereka yang menjaga silaturahmi. Janji ini bukan sekadar tentang usia, tetapi tentang keberkahan hidup. Rezeki yang mungkin tidak besar secara angka, tetapi cukup dan menenangkan. Rezeki yang tidak habis oleh masalah, karena dijaga oleh hubungan yang baik. Jika hari ini kamu merasa rezeki mudah datang tetapi cepat pergi, cobalah berhenti sejenak dan lihat sekeliling. Apakah ada hubungan yang belum dibereskan? Ada pesan yang belum disampaikan? Ada maaf yang belum diminta? Bisa jadi, rezekimu tidak bocor karena kurang usaha, tetapi karena silaturahmi yang terabaikan. Karena rezeki yang berkah bukan hanya tentang berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa lama ia tinggal dan membawa kebaikan. Dan silaturahmi yang terjaga adalah pagar yang menjaga rezeki agar tidak mudah hilang dari kehidupan kita. Dari 5 kaitan rezeki dengan perbuatan kita, satu pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah ini. Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita berusaha, tetapi seberapa serius kita memperbaiki diri. Allah tidak pernah salah dalam membagi rezeki, namun Dia maha bijaksana dalam menyalurkannya. Setiap kesempitan, keterlambatan, dan kebocoran rezeki seringkali bukan hukuman, melainkan teguran penuh kasih agar kita kembali ke jalan yang benar. Ketika rezeki sulit, Allah mengajak kita memperbaiki sholat, karena dari sanalah semua kekuatan hidup bermula. Ketika rezeki sempit, Allah mengingatkan tentang hubungan dengan orang tua, sebab ridha mereka adalah pintu ridha Allah. Saat rezeki terasa diambil orang lain, Allah menegur hubungan dengan pasangan, karena ketenangan rumah adalah wadah utama keberkahan. Ketika rezeki terasa jauh, Allah memanggil kita untuk kembali kepada sedekah, agar hati bersih dan jalan kebaikan terbuka. Dan saat rezeki datang namun gampang pergi, Allah meminta kita merapikan silaturahmi agar keberkahan memiliki tempat untuk menetap. Semua ini saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Tidak ada perbaikan rezeki tanpa perbaikan hubungan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maka berhentilah sejenak dari keluhan, lalu jujurlah pada diri sendiri. Bagian mana yang selama ini kita abaikan? Hubungan mana yang belum kita benahi? Bisa jadi jawaban atas doa-doa kita selama ini ada pada satu perbaikan yang belum kita lakukan. Jangan menunggu hidup sempurna untuk berubah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Perbaiki satu sholat, hubungi satu orang tua, lembutkan satu sikap kepada pasangan, keluarkan satu sedekah, dan sambung satu silaturahmi yang sempat terputus. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Jika naskah ini terasa menampar hati, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, agar mereka juga diingatkan. Tulis di komentar hal mana yang paling menyentuh hatimu, dan ikuti akun ini agar terus mendapatkan pengingat kebaikan yang menenangkan jiwa. Karena bisa jadi, dari satu perbaikan kecil hari ini, Allah bukakan pintu rezeki yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.